Bab 21. Penggunaan rumput kabut ungu. Setelah 2 jam pemurnian, hasilnya membuat Yang Xin tercengang. Menambahkan Purple Haze Grace ke Soul Assembling Pill dan Spiritual Enhancing Pill memang meningkatkan efeknya sebesar 30%. Tidak hanya itu juga meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 50%. Hasil eksperimen ini penting bagi alkemis. Pil perakitan jiwa dan pil peningkat spiritual tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar karena tingkat keberhasilannya yang rendah. Efisiensi yang tidak mencukupi dan tidak hemat biaya. Sekarang efek dan tingkat keberhasilan pemurnian pil ini telah sangat meningkat. Pil perakitan jiwa dan pil peningkat spiritual dapat diproduksi dalam jumlah besar sekarang. Meskipun semua rumput kabut ungu di kota Glory semuanya telah dibersihkan, namun rumput kabut ungu yang matang adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun ketika rumput kabut ungu dalam jumlah besar telah matang, itu akan menjadi penting bagi kota Glory. Karena kota Glory selalu berada di bawah ancaman binatang iblis, tetapi dengan jumlah besar dari pil perakitan jiwa dan pil peningkat spiritual dapat sangat meningkatkan ahli kota Glory. Meskipun mengetahui bahwa kamu akan mendapatkan banyak uang dengan ini, tapi lihatlah bahwa kamu berkontribusi sebanyak ini untuk kota Glory dan asosiasi alkimia. Aku akan membiarkan kalian mendapatkan uang itu. Yang Xin mengungkapkan ekspresi ceria di wajahnya. Dia tahu bahwa surat ini pasti dikirim oleh orang-orang yang membeli semua rumput kabut ungu. Penggunaan kedua dari rumput kabut ungu dengan mandi di rumput kabut ungu yang dikombinasikan dengan 5 ramuan umum lainnya dapatkah memelihara kekuatan jiwa? Yang Xin berpikir sejenak dan menutup pintu kamarnya, dan menurut surat itu, dia mencampur beberapa ramuan untuk menuangkan air panas ke dalam tong kayu. Perlahan-lahan melepas gaunnya memperlihatkan tubuh mulusnya, sosoknya panas, puncak kembar dengan bangga berdiri. Dia memiliki aura menarik yang dewasa di sekelilingnya. Perlahan, dia melangkah ke dalam tong kayu. Inti dari ramuan perlahan-lahan dilepaskan dan diserap ke dalam tubuh. Kulit Yang Xin sedikit memerah, menjadi lebih halus dan halus. Kekuatan jiwanya juga menerima nutrisi. Efeknya sangat jelas. Yang Xin terkejut. Dia tidak menyangka rumput kabut ungu yang sederhana dan umum ini benar-benar memiliki penggunaan magis seperti itu. Berapa banyak keluarga yang telah membakar rumput kabut ungu ini di masa lalu? Pikiran itu menyebabkan Yang Xin merasa sakit hati untuk semua rumput kabut ungu yang terbakar. Setelah berendam di dalamnya selama sekitar 1 jam sampai ramuannya terserap sepenuhnya, dia kemudian berdiri, menyerah dirinya, mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari kamarnya. Direktur, apa yang terjadi? Anda tiba-tiba tampak lebih muda. Para pria di asosiasi alkimia memperhatikan Yang Xin, sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Kulit Yang Xin kemerahan, halus dan lembab. Cantik sekali. Jamu yang dipadukan dengan rumput kabut ungu, selain memberi nutrisi kekuatan jiwa, juga dapat menutrisi kulit, yaitu efek mempercantik. Yang Xin diam-diam bersukacita. Tidak ada wanita yang merasa tidak senang dengan kecantikannya. Tapi sayang sekali bahwa 3 pon rumput kabut ungu dengan cepat habis. Yang Xin segera menyusun penggunaan magis dan efek dari rumput kabut ungu ke dalam sebuah buku dan mengirimkan setiap alkemis satu salinannya. Menunjukkan di atasnya bahwa penggunaan pertama dan kedua rumput kabut ungu telah diuji secara pribadi olehnya dan memang efektif. Sedangkan untuk penggunaan lainnya, karena kurangnya rumput kabut ungu masih belum memverifikasi mereka. Untuk rumput kabut ungu memiliki penggunaan sihir dalam jumlah besar, itu menyebabkan keributan di dalam asosiasi alkimia. Setiap alkemis mulai dengan panik mencari rumput kabut ungu dan bahkan membawa mereka dari orang biasa yang memiliki rumput kabut ungu yang disimpan di rumah mereka dan mulai untuk memverifikasi penggunaan rumput kabut ungu. Ke-60 lebih penggunaan dan fungsi telah diverifikasi, tidak ada yang hilang. Berita ini menyebabkan sensasi besar di kalangan alkimia. Dalam waktu singkat, harga rumput kabut ungu mulai meroket karena nilai rumput kabut ungu yang sangat besar dan tidak ada rumput kabut ungu yang bisa ditemukan di pasaran. Harga rumput kabut ungu berubah dari 1 koin roh iblis untuk beberapa pon rumput kabut ungu menjadi beberapa koin roh iblis untuk 1 pon rumput kabut ungu.
dan harganya terus melonjak menjadi 10 koin roh iblis untuk 1 pon ungu Haze Grass. Harganya meningkat ratusan kali lipat. Beberapa bangsawan bahkan menawarkan beberapa ratus koin roh iblis untuk mendapatkan 1 pon rumput kabut ungu. Efek keindahan dari rumput kabut ungu yang menutrisi kulit menyebabkan para wanita menjadi gila karenanya. Bagaimanapun, Yang Xin adalah contoh nyata. Para wanita itu tidak ingin suaminya sendiri diculik oleh wanita-wanita yang berpakaian cantik di luar. Setiap pembibitan taman mulai menanam rumput kabut ungu, tetapi dalam waktu 3 tahun akan ada kekurangan rumput kabut ungu di kota Glory. Keluarga Pterosaurus sementara Xiao Ning'er saat ini sedang fokus berlatih teknik budidaya yang diberikan oleh Millie. Beberapa pelayan buru-buru berlari masuk. Gila jadi gila, Nona kabar baik. Berita apa? Xiao Ning'er bertanya dengan bingung. Seorang pelayan dengan terengah-engah berkata, Nona, bukankah akhir-akhir ini kamu membawa banyak rumput kabut ungu? Di luar, harga rumput kabut ungu telah melonjak hingga puluhan atau bahkan ratusan koin roh iblis untuk 1 ponnya. Dikatakan bahwa keluarga suci bahkan menawarkan harga 300 koin roh iblis untuk 1 pon rumput kabut ungu untuk mendapatkan 100 pon rumput kabut ungu. Xiao Ning'er tercengang dengan berita itu. Dia segera tenggelam dalam pikirannya sejenak dan memahami bahwa masalah ini pasti disebabkan oleh Nili. Selain Nili, siapa lagi yang memiliki kemampuan sentuhan midas semacam ini? Berpikir tentang Nili, wajah Xiao Ning tidak bisa membantu tetapi memerah. Pada saat ini di hati gadis remaja ini, bayangan Nili sudah mustahil untuk dihilangkan. TL, sentuhan midas mengubah apapun yang dia sentuh menjadi emas. Yang hampir mirip dengan Nili yang mengubah rumput yang tidak berharga menjadi ramuan berharga. Perpustakaan sekolah harga rumput ungu telah meroket ke tingkat yang menakutkan. Duze dan Lu Qiao tercengang karena saat ini, Nili memiliki ratusan ribu pon rumput kabut ungu di tangannya. Bahkan jika itu bisa dijual dengan rata-rata lusinan koin roh iblis. Jumlah itu juga akan mendekati 10 juta koin roh iblis. Belum lagi beberapa keluarga bangsawan sudah menaikkan harganya menjadi ratusan atau bahkan beberapa ratus koin roh iblis. Berapa uangnya? Memikirkan jumlah ini hanya membuat orang pusing. Dalam waktu singkat ini, Nili sudah berhasil mengumpulkan kekayaan yang setara dengan 10 tahun kekayaan keluarga bangsawan. Dengan begitu banyak koin roh iblis, mereka akan memiliki sumber daya pelatihan yang sangat-sangat besar. Nili samar-samar tersenyum. Ini hanyalah awal dari rencananya. Nili mengunjungi beberapa apoteker untuk perlahan menjual rumput kabut ungu dengan harga 300 koin roh iblis. Dia menjual sekitar 1000 pon rumput kabut ungu. Mereka yang mampu membeli rumput kabut ungu dengan harga ini sebagian besar adalah bangsawan. Di antara mereka kebanyakan wanita. Dalam waktu singkat ini, Nili memperoleh total 3 juta koin roh iblis. Tapi kemudian, dia tidak bisa menjual dengan harga tinggi lagi. Setelah semua, jumlah pasar yang dapat mencerna sangat terbatas. Oleh karena itu, Nili bersiap untuk perlahan-lahan menurunkan harga dan menjualnya perlahan. Di dalam perpustakaan, ini milikmu. Nili memberikan Duze, Lu Qiao dan trio beberapa pil perakitan jiwa unggul dan pil peningkat spiritual. 1 pil perakitan jiwa unggul atau pil peningkat spiritual dapat dijual seharga lebih dari 6.000 koin roh iblis. 6 orang, setiap orang dibagikan 10, itu sudah lebih dari 300.000 koin roh iblis. Bahkan beberapa anggota bangsawan juga tidak berani bersikap boros. Setelah mengetahui bahwa setiap pil ini berharga lebih dari 6.000 koin roh iblis, Duze, Lu Qiao dan ketiganya tidak dapat membantu karena tangan mereka sedikit gemetar saat memegang pil ini. Cepatlah berlatih dan ambil beberapa rumput kabut ungu untuk direndam di dalamnya pada malam hari untuk memelihara kekuatan jiwa. Kata Nili samar-samar tertawa. Setelah mendapatkan uang dalam jumlah besar, selama mereka tidak membeli baju besi atau senjata yang mahal, dalam waktu singkat mereka tidak akan kekurangan uang untuk dibelanjakan. Nili duduk bersila, memasukkan pil perakitan jiwa ke dalam mulutnya. Dia merasakan panas perlahan naik dari perutnya. Perlahan bergerak menuju ranah jiwanya dan ranah jiwanya menyebabkannya terus melonjak. Kekuatan jiwa melonjak dalam ranah jiwa, meskipun ranah jiwanya seperti awan yang tersebar.
Setelah pemeriksaan menyeluruh, Nili menyadari bahwa ada sesuatu di dalam ranah jiwanya. Gelombang kekuatan jiwanya terus melonjak dengan panik. Perlahan, tubuh Nili memancarkan jejak cahaya cian. Khasiat obat pil perakitan jiwa sangat kuat. Jika orang biasa mampu menyerap 1/10 dari itu sudah dianggap sangat baik, tetapi karena Nili berlatih teknik kultivasi dewa surgawi, ia dapat sepenuhnya menyerap perakitan jiwa pil di tubuhnya. Nili merasa kekuatan jiwanya meningkat pesat. Setelah menyerap 1 pil perakitan jiwa, kekuatan jiwa Nili meningkat dari 32 menjadi 51. Efeknya sangat mencengangkan. Selanjutnya dia masih ingin mencerna 5 pil yang tersisa. Saat Nili sedang berlatih, sebuah ledakan terdengar. Di sampingnya bersinar cahaya cian. Duze selangkah lebih maju dari mereka, melangkah ke ranah peringkat perunggu, menjadi roh iblis peringkat perunggu bintang 1. 3 jam kemudian, Lu Piao juga meraih peringkat perunggu bintang 1. Dibandingkan dengan teknik kultivasi yang dipraktikkan Duze dan Lu Piao, teknik kultivasi dewa surgawi berkembang pesat tetapi menang dalam membangun fondasi. Memiliki pencapaian masa depan yang luar biasa. Peringkat perunggu bintang 1 itu terlalu bagus. Duze menggenggam tinjunya dengan erat. Penguatan kultivasi menyebabkan dia menjadi bersemangat dan mengisi masa depannya dengan penuh harapan. Dia dengan penuh syukur melirik Nili. Ini semua diberikan oleh Nili. Lu Piao juga sangat bersemangat karena dia telah mencapai peringkat perunggu bintang 1. Ayahnya tidak akan punya alasan untuk mengalahkannya ketika dia kembali. Mereka dipenuhi dengan harapan untuk ujian dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan, sejauh mana mereka bisa menjangkau. Meskipun Nili berkembang sedikit lebih lambat, tetapi terobosan ke peringkat perunggu bintang 1 dalam waktu itu masih mudah. Siapa tahu dia bahkan mungkin bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Takut Shen Yue dan orang-orang itu tidak akan pernah membayangkan bahwa sampah di mata mereka, Duze dan Li Piao sudah melangkah ke peringkat perunggu bintang 1 di depan mereka. Dan ini juga dicapai hanya dalam beberapa hari. Pada malam hari, lantai pertama perpustakaan, Nili sekali lagi melihat Ye Ziyun. Dia saat ini duduk di meja membaca buku. Tapi tampak sedikit linglung. Dia mengenakan gaun putih dan wajahnya yang halus seperti malaikat kecantikan. Nili berjalan menuju Ye Ziyun. Shen Yue dan kelompoknya muncul di sudut perpustakaan. Melihat pemandangan ini, matanya berubah menjadi dingin dan menakutkan. Bos Shen Yue, bocah ini sepertinya berkencan dengan Nona Ye Ziyun. Ye Ziyun sepertinya menunggu di sini khusus untuknya. Seorang anak muda yang mengenakan kemeja cian dan tampak berusia 16-17 berkata, meskipun usianya sedikit lebih tua dari Shen Yue, tetapi mereka semua mendengarkan perintah Shen Yue. Karena Shen Yue adalah anggota dari keluarga suci dan keluarganya lebih baik dari mereka. Dengan mendengarkan Shen Yue, mereka bisa mendapatkan sedikit uang darinya setiap bulan. Dan setelah mereka dewasa, mereka akan menjadi prajurit petugas Shen Yue. 3 prajurit perunggu bintang 1, 3 prajurit perunggu bintang 2, sebagai prajurit. Berlindung di rohis iblis bangsawan adalah pilihan terbaik. Shen Yue dengan dingin mendengus. Dia tidak tahan lagi, berdasarkan keluarga atau bakat bawaan. Bagian mana yang dia tidak bisa bersaing dengan Nili? Ketika dia mengejar Ye Ziyun, dia mengabaikannya. Dia melihat Nili dalam cahaya baru menyebabkan Shen Yue menjadi marah dengan cemburu. Jika itu adalah gadis keluarga biasa, Shen Yue hanya perlu menggunakan beberapa cara dan pihak lain akan patuh di tangannya. Tetapi Ye Ziyun memiliki latar belakang yang kuat, oleh karena itu, dia takut untuk bergerak. Bos, haruskah kita menghajar anak ini? Tanya beberapa prajurit. Shen Yue menganggukkan kepalanya. Meskipun dia menderita kerugian di tangan Nili, tapi sampai hari ini, dia masih tidak tahu bagaimana dia kalah dari Nili. Anak ini memiliki beberapa metode. Kita akan menemukan kesempatan untuk mengajar dia pelajaran. Hal semacam ini harus dilakukan secara rahasia. Ye Ziyun tidak bisa mengetahui ini. Mata Shen Yue menunjukkan sedikit kekejaman. Berkata, lebih baik membiarkan bocah itu menderita luka dalam, tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya dan juga tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa keluarga suci yang melakukannya.